Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Alhamdulillah teman-teman, semalam menerima orderan kue snack box. Alhamdulillah ya, meskipun orderannya mendadak. 70 snack box isi 2 macam kue, yaitu sosis Solo dan kue sus untuk hari ini. Dan untuk besok lumpur surga dan onde-onde mochi. Kebetulan stok bahan di rumah habis, jadi hari ini pagi-pagi sekali aku harus pergi ke pasar guys. Sebelum pergi ke pasar, cus kita buat dulu adonan kulit solonya. Maksud saya adonan kulit sosis Solo guys. Untuk kulit sosis Solo, baiknya adonan diistirahatkan dulu 30-60 menit, baru kemudian dicetak. Nah ini saya tinggal dulu ke pasar ya. Nanti setelah dari pasar kita cetak kulit sosis Solonya. Untuk resep kulit sosis Solo bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya. Nanti saya share linknya di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk support channel Nini Wijayanti dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Pastikan adonannya tidak berkerindil, yaitu dengan cara disaring ya teman-teman. Sosis Solo itu identik dengan kulit yang tipis. Untuk tingkat kecairannya kurang lebih seperti ini ya. Ini belum ditambah telur dan minyak goreng. Dari 1 kg tepung terigu bisa menghasilkan 70-80 lembar kulit sosis Solo. Masih ada sisa 10 lembar akan saya buat pisang gulung. Kebetulan di lemari es ada pisang kepok ya teman-teman. Dan yang terakhir tambahkan 10 sendok makan minyak goreng. Saya menggunakan minyak goreng merek Sanko. Terserah mau teman-teman menggunakan merek apa ya yang ada di rumah. Selesai, saya tutup dulu adonannya ya guys. Sementara menunggu adonan ini istirahat selama 60 menit, saya tinggal dulu ke pasar ya guys. Cus. Sebelumnya mampir dulu beli sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Kebetulan ini sarapannya nasi kebuli teman-teman. Kamu sekolah? Lulus Bu. Lulus SMA? SMP. Saya lanjut ya, nggak mau. Oh, nggak apa-apa, cari uang aja. Nanti nggak diulet ya. Jadi ya, sukses. Ini yang sapi 17 ya, yang ayam 13. Yang kambing berapa? Kambing 20. 20. Yang kambing 20 guys. Kita jam berapa dek? Jam 6. Jam 6. Rumah saman mana? Tangerang saya. Oh, di sini ngontrak? Ngekos gitu. Hah? Ngekos. Ngekos di mana? Dibayarin sama ini sama bos. Oh sama ikut bos. Oh, kirain ibunya yang masak. Betang. Boten damel pesenan. Dodok nggih. Lombok lalape. Mboten gadah. Oh. 3.000. Iya. Sun. Aja sing aja sing gede-gede sing standar. Sak dulu. Heeh. Cilik-cilik. Aja sing cilik.
Sing ngene Sing sedengan, sedengan. Nggih. Ojo cilik nemen. Oh iya wes satu senakno. Karo empatnya. Satu sen. 4.500 Mbak Nom. Karo meneh. Wes. Alhamdulillah sampai rumah teman-teman. Yang pertama saya lakukan adalah membuat abon ayam untuk isi sosis Solo. Jadi saya cuci dulu ayamnya. Harga ayam saat ini mahal sekali teman-teman, 37 per kilo guys. Harga telur juga naik menjadi 31 per kilo coba. Wes mbuh naik semua. Bakule sampai bingung ya. Harga jual kue otomatis naik juga teman-teman, mengikuti harga bahan baku di pasar saat ini ya. Nah ini saya cuci dulu ayamnya. Setelah dicuci bersih, saya masak dulu ayam filet dada ini. Sambil menunggu ayam matang, saya kerjakan adonan kulit sosis Solonya tadi yang sudah siap untuk dicetak. Sebelum dicetak, aduk-aduk dulu adonannya. Gunakan api kecil seperti yang nampak pada video dan posisi wajan panasnya sedang. Jika panas wajan terlalu panas, maka hasil kulit lumpia akan berlubang-lubang. Sebaliknya, jika wajan kurang panas, maka kulit lumpia akan mudah lengket. Jadi adonan masuk dalam wajan ketika wajan panasnya sedang. Hasil kulitnya akan halus seperti ini. Dan jika tepi kulit sudah mengering seperti ini, kulit siap untuk diangkat. Dan kulit akan mudah terlepas. Untuk resep sosis Solo ini bisa teman-teman cek linknya di kolom deskripsi ya. Di situ sudah pernah saya bahas mulai resep kulit sosis Solo sampai resep abon ayam. Tebal tipisnya kulit ini dipengaruhi oleh tingkat keenceran adonan. Karena sosis Solo identik dengan kulit yang tipis, maka saya buat adonan ini encer. Bagi teman-teman yang ingin kulit lebih tebal, air bisa dikurangi. Nah, ini saya selesaikan dulu mencetak kulit sosis Solonya. Sambil mencetak adonan kulit sosis Solo, ini saya goreng dulu bumbu abon ayam isian sosis Solo. Setelah itu bumbu saya chopper. Bisa juga teman-teman menggunakan blender ya. Ini tadi saya tambahkan sedikit air, jadi bumbu bisa halus seperti ini. Setelah bumbu, lalu daging ayam filet dada yang sudah dimasak tadi saya potong kecil-kecil dan saya chopper juga. Karena keburu waktu, dichopper biar lebih cepat ya. Bisa juga teman-teman ini ayamnya disuir. Berikutnya menumis lengkuas jahe dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Setelah bumbu digoreng, saya tumis lagi bumbunya agar abon ayam tidak mudah basi. Kemudian tambahkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Aduk-aduk, kemudian tambahkan pula ladaku, sedikit air, dan masukkan pula ketumbar halusnya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan daging ayam yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk sampai abon ayam menyusut airnya. Untuk tingkat kelembapan, sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau saya sukanya abon yang agak kering ya, agar tidak mudah basi. Makanya penambahan airnya tidak banyak. Jika teman-teman ingin abonnya lebih lembab, airnya bisa ditambah lagi lebih banyak. Membuat abon ayam ini sambil menyelesaikan membuat kulit sosis Solo ya. Biar waktunya lebih efektif, jadi sambil duduk di lantai menghadap dua tungku kompor. Seperti ini dua pekerjaan selesai dalam waktu yang bersamaan. Nah kemudian ini bumbunya
Maksud saya abon ayamnya saya tambahkan gula dan garam. Untuk mengetahui bagaimana rasanya yang diinginkan, cek rasa dulu ya. Ini sementara saya beri 3 sendok makan, biasanya saya kasih langsung 5. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Tambahkan juga penyedap. Untuk penyedap saya lebih suka menggunakan totole ya, atau kaldu jamur, karena lebih alami. Nah, ini diaduk-aduk hingga merata. Kalau sambil duduk begini kan tidak mudah pegel ya kaki. Maklum lah ya, sudah kepala 5. Nggak apa-apa, masak di bawah, orang lantainya sudah dibersihkan kok. Aduk-aduk terus sampai menyusut airnya. Nah, seperti ini hasilnya. Tapi ini saya tes rasa dulu ya. Dan ternyata kurang manis. Karena sosis Solo itu abonnya rasanya identik manis gurih. Ini saya tambahkan lagi 2 sendok makan gula. Aduk-aduk. Jika sudah pas rasanya, matikan api. Alhamdulillah, abon ayam dan kulit sosis Solonya sudah selesai, tinggal membentuk menjadi sosis Solo. Saya kumpulkan dulu abon ayam dan kulit sosis Solonya di meja. Ini kulitnya. Dan ini isinya, tinggal kita bentuk menjadi sosis Solo. Mari kita bentuk teman-teman. Nah, ini karena sudah diberi minyak adonannya tadi ya, cara mengambilnya itu lebih mudah, tidak menempel begitu. Tiap sosis Solo saya berikan 1 sendok makan isian abon ayam. Karena harga ayam naik, maka harga jual sosis Solo kali ini 3.500 per pieces. Jika harga ayam sudah normal, harga per piece sosis Solo 3.000. Nah, ini saya selesaikan dulu membentuk sosis Solonya. Lakukan sampai semua selesai. Bagi teman-teman yang ingin memulai usaha rumahan seperti ini, jangan ragu-ragu, langsung action. Modal nomor 2, yang penting lakukan dulu. Dulu saya pertamanya membuat untuk acara saya sendiri, lalu lama-kelamaan berani terima orderan. Kalau produk kita enak, orang akan kembali lagi. Dari mulut ke mulut, sering posting di FB, sering bikin story di WA atau di IG. Alhamdulillah akhirnya selesai juga membentuk sosis Solo. Nah, ini saya sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya membuat adonan kulit sus. Untuk resep kue sus, 500 gram margarin. Kemudian tambahkan 970 ml air. Masak dengan menggunakan api sedang. Kemudian tambahkan 2 sendok teh peres garam. Aduk-aduk. Berikutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Setelah mendidih, kecilkan api. Kemudian masukkan tepung terigu, terdiri dari 200 gram tepung cakra dan 500 gram tepung segitiga biru. Saya mix jadi total tepung terigu 700 gram. Nah, ini diaduk-aduk sampai kalis. Gunakan api kecil saja ya. Nah, setelah kalis seperti ini, matikan api. Nah, kemudian dinginkan dengan cara diratakan seperti ini ya, agar cepat dingin. Selagi menunggu dingin, pecahkan 15 telur dan saya pindahkan adonan kulit sus pada baskom. Nah, seperti ini. Setelah dingin, mixer adonan sambil masukkan telur satu persatu. Mixer dengan menggunakan kecepatan rendah. Lakukan sampai telur habis.
Lama-kelamaan adonan akan terasa berat. Jangan panik. Jika adonan sudah terasa berat, matikan mixer dan bersihkan adonan yang menempel pada tepi baskom yang tidak terjangkau oleh mixer menggunakan spatula. Nyalakan kembali mixer sampai adonan terasa semakin berat. Setelah mixer semakin berat, matikan mixer dan bersihkan sisa adonan yang menempel pada baling-baling mixer. Kemudian aduk manual menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur rata. Sebelumnya, oles loyang menggunakan Carlo tipis-tipis. Carlo adalah bahan olesan yang terdiri dari margarin, tepung terigu, dan minyak goreng dengan ukuran 1:1:1. Gunakan split dan 2 plastik piping bag. Saya menggunakan split seperti ini. Masukkan split pada plastik piping bag yang pertama yang sudah digunting ujungnya. Pada piping bag yang kedua, masukkan adonan. Saat memasukkan adonan pada piping bag tidak sampai penuh ya teman-teman, agar tidak berat saat menyemprotkan pada loyang. Gunting ujung plastik piping bag agak lebar agar adonan mudah disemprotkan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian masukkan pada piping bag yang pertama yang sudah diisi split tadi. Nah, ini siap disemprotkan pada loyang. Tips untuk menghasilkan kue sus anti kempes dan mengembang sempurna, gunakan suhu oven 200 derajat Celcius. Jika kurang dari suhu tersebut, sus sulit mengembang dan menjadi kempis. Penggunaan telur, air, dan margarin harus pas. Jika adonan sus cair, maka sus sulit untuk mengembang. Kemudian, telur yang dimasukkan saat adonan sudah dingin. Jadi, telur yang dimasukkan pada adonan sudah dalam keadaan dingin. Ya. Kemudian, jangan buka tutup oven di 25 menit pertama. Karena jika oven dibuka tutup, suhu dalam oven akan turun sehingga kue sus tidak bisa mengembang. Ciri-ciri kue sus bisa diangkat dari oven itu pastikan sudah tidak ada gelombang kecil pada kue sus. Nah, ini saya cetak dulu untuk loyang berikutnya ya, sambil menunggu loyang yang pertama tadi matang. Sambil menunggu kue sus matang, saya menggoreng sosis solonya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa cek resep sosis solo di video saya sebelumnya. Nanti saya share linknya di kolom deskripsi. Alhamdulillah, sosis solo sudah selesai digoreng. Tunggu sampai dingin, baru kemudian dibungkus dengan plastik OPP. Ukuran bisa menggunakan 6x11 cm, bisa juga menggunakan plastik OPP ukuran 8x10 cm. Selesai membungkus sosis solo, saya angkat dulu kulit susnya. Nah, seperti ini hasilnya, kokoh dan tidak kempes. Berikutnya saya masukkan sus yang sudah saya cetak tadi. Sambil menunggu sus yang kedua ini, saya membuat isi susnya, yaitu flas susu.
Alhamdulillah, 2 macam kue snack box siap untuk di pick up. Setelah istirahat sebentar, lanjut persiapan membuat orderan besok pagi, yaitu lumpur surga dan onde-onde mochi. Lumpur surga, saya cicil pekerjaan membuat adonan hijaunya dulu. Mohon maaf ya teman-teman, saat membuat lumpur surga ini tidak bisa detail karena saya sudah kecapean. Insya Allah next time akan saya share video resep membuat lumpur surga ini lebih jelas lagi. BTW yang order bilang katanya lumpur surganya enak, top Marco top. Jadi sayang kalau kalian tidak tahu resepnya ya. Jadi malam harinya saya kukus adonan hijau dan gelintiri atau memulun isi onde-onde dan membuat adonan kulit onde-onde sekaligus biar besok tidak terlambat. Untuk onde-onde sudah banyak saya share di video saya sebelumnya. Untuk kali ini fokus pada kegiatan membuat lumpur surganya saja. Sambil menunggu adonan hijau yang pertama matang, saya tuang adonan hijau yang kedua. Ini dituang setengahnya saja ya teman-teman. Setengahnya lagi nanti untuk adonan putih. Kukusan yang pertama siap untuk diangkat. Selanjutnya mengukus sisa adonan hijau sampai selesai. Dan ini dia hasilnya adonan hijau lumpur surga. Saatnya istirahat tidur dulu teman-teman. Keesokan harinya seperti biasa saat waktu subuh saya membuat adonan putih dari lumpur surga ya. Nah ini dia.
sini, di tepi-tepinya sini tuh ada pengaitnya ya. Jadi nanti ketika ditutup, ini dikunci. Nah, dikunci seperti ini. Tuh. Jadi kuncinya itu terdiri dari 4 sisi ya. Nah, seperti ini. Cantik kan? Nah, ini ketika ditutup harus menunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Nah, kalau masih hangat sudah ditutup itu nanti dia akan mengeluarkan uap panas ya. Saya selesaikan dulu ya, lakukan sampai semua selesai. Demikian teman-teman kegiatan membuat orderan mendadak 2 hari berturut-turut. Semoga bermanfaat. See you next video. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.